Perkenalkan, nama saya Rima Dian Segara dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NPM 2219110017. Saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Tugas ini adalah mata kuliah Bimbingan Pribadi Sosial dengan dosen Mekampu Widya Novi Anggadewi, SPSI, SPD, MPD Kons. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah pengertian percaya diri, hal-hal yang terkait dengan percaya diri, aspek-aspek percaya diri, faktor yang mempengaruhi percaya diri, dan yang terakhir adalah bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Yang pertama, pengertian percaya diri. Percaya diri adalah bagaimana seseorang mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan hasil penilaian seseorang terhadap dirinya. Orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi biasanya memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya. Selain itu, ada beberapa pengertian percaya diri menurut para ahli. Yang pertama, ada pengertian percaya diri menurut Setiawan tahun 2014, halaman 14. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Yang kedua, ada pengertian percaya diri menurut Rini tahun 2002. Percaya diri didefinisikan juga sebagai sikap positif seseorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Adapun pengertian dari Sandrock tahun 1999, rasa percaya diri juga disebut sebagai gambaran diri merupakan dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. Selain itu, ada juga menurut Bandura tahun 1997 dalam Bulwark. Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan harapan dan keinginannya. Menurut Higagen, kepercayaan diri adalah penilaian yang relatif tetap tentang diri sendiri mengenai kemampuan, bakat, kepemimpinan, inisiatif, dan sifat lain-lain serta kondisi-kondisi yang mewarnai perasaan manusia. Adapun menurut James Neil tahun 2005, percaya diri atau self-confidence sejauh mana seseorang memiliki keyakinan terhadap penilaiannya atas kemampuan dirinya dan sejauh mana seseorang bisa merasakan adanya kepantasan untuk berhasil. Yang terakhir, ada menurut psikologi yaitu Sigmund Freud. Kepercayaan diri adalah sesuatu tingkatan rasa sugesti tertentu yang berkembang dalam diri seseorang sehingga merasa yakin dalam berbuat sesuatu. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa percaya diri merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuannya diri sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Orang yang memiliki kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri toleransi, tidak memerlukan dukungan orang lain dalam setiap mengambil keputusan atau mengerjakan tugas, selalu bersikap optimis dan dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat. Lalu, apa saja yang berkaitan dengan percaya diri? Menurut Ubaidillah dalam Psikologi mengungkapkan bahwa kepercayaan diri seseorang berkaitan dengan 3 konsep. Yang pertama adalah konsep diri atau self-concept, yang kedua penghargaan diri atau self-esteem, dan yang terakhir adalah efikasi diri atau self-efficacy. Yang pertama ada konsep diri atau self-concept, merupakan bagaimana seseorang menyimpulkan dirinya, melihat potret dirinya, serta mengkonsepsikan dirinya secara keseluruhan. Yang kedua, ada penghargaan diri atau self-esteem, yaitu sejauh mana seseorang
sesuatu yang ia rasakan bernilai atau berharga dari dirinya, serta meyakini adanya sesuatu yang bernilai, bermartabat, atau berharga di dalam dirinya. Yang terakhir ada efikasi diri atau self-efficacy, yaitu sejauh mana seseorang memiliki keyakinan atas kapasitas yang ia miliki untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil yang bagus. Ini yang disebut dengan efikasi diri secara umum atau general self-efficacy. Atau juga sejauh mana seseorang meyakini kapasitas dirinya dalam menangani urusan tertentu. Ini yang disebut dengan efikasi diri secara spesifik atau specific self-efficacy. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi rasa percaya diri? Ada dua faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari konsep diri, harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidup. Untuk faktor eksternal meliputi tiga, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga adalah lingkungan. Untuk faktor internal yang pertama ada konsep diri. Menurut Hamli dalam Wijayaratna 2008 menyatakan bahwa kepercayaan diri pada seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam suatu kelompok. Konsep diri merupakan gagasan tentang dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki rasa rendah diri biasanya mempunyai konsep diri negatif. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep dirinya positif tidak akan merasa rendah diri. Yang kedua, ada harga diri. Menurut Idom dalam Wijayaratna 2008 mengungkapkan bahwa harga diri merupakan penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara rasional dan benar bagi dirinya serta mudah mengadakan hubungan dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai harga diri tinggi cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil, percaya bahwa usahanya mudah, menerima orang lain sebagaimana menerima dirinya sendiri. Orang yang mempunyai harga diri rendah bersifat tergantung, kurang percaya diri, dan biasanya terbentur pada kesulitan sosial serta pesimis dalam pergaulan. Yang ketiga, ada kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik juga terpengaruh pada kepercayaan diri. Penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang. Kelainan fisik tertentu pada seseorang seperti cacat anggota tubuh merupakan kekurangan yang terlihat oleh orang lain. Dengan sendirinya, seseorang sangat merasakan kekurangan yang ada pada dirinya dibandingkan dengan orang lain. Orang yang tidak dapat bereaksi dengan positif akan menimbulkan perasaan minder yang akan berkembang menjadi tidak percaya diri, menurut Hakim 2002. Dan yang terakhir ada pengalaman hidup. Dalam Lobster, Wijayaratna 2008 mengungkapkan bahwa kepercayaan diri juga diperoleh dengan pengalaman hidup. Pengalaman yang mengecewakan sering menjadi timbulnya rasa tidak percaya diri berupa rasa tidak aman, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi rasa percaya diri, yang pertama ada pendidikan, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga adalah lingkungan. Yang pertama adalah pendidikan. Menurut Anitoni tahun 2008 dalam Wijayaratna menyatakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat seseorang tergantung dan berada di bawah kekuasaan yang lebih pandai. Sebaliknya, orang yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Yang kedua, pekerjaan. Rasa percaya diri dapat muncul dengan melakukan pekerjaan. Seseorang dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian serta kepercayaan diri dengan bekerja. Kepuasan dan rasa bangga juga didapat karena mampu mengembangkan kemampuan diri, menurut Corey dalam Wijayaratna tahun 2008. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini merupakan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari lingkungan keluarga, seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik, akan memberi rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi. Orang yang mampu memenuhi norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat akan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga harga diri akan semakin lancar dan berkembang.
Lalu, bagaimana cara guru BK membantu meningkatkan rasa percaya diri terhadap siswanya? Ada 8 usaha guru yang mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada siswanya. Yang pertama adalah pemberian umpan balik atau feedback. Merupakan umpan balik yang diberikan oleh seorang guru ketika siswanya berhasil melakukan suatu tugas atau mampu menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam pembelajaran dengan baik. Bentuknya bisa bermacam-macam dan seringkali sangat sederhana, tetapi amat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Misalnya, ketika peserta didik mampu menyelesaikan pekerjaan akuntansi, guru memberikan umpan balik berupa pujian. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran yang realistis yang akan dikuasai siswa. Yang ketiga, memberikan partisipasi yang sama. Ketika guru menyediakan aktivitas pembelajaran, berikanlah kepada siswa kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Berikan kesempatan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Siswa di dalam ruangan sangat unik dan tidak ada yang sama. Karena itu, guru perlu mengenal mereka satu persatu secara mendalam termasuk kemampuan mereka. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Tanamkan kepada semua siswa bahwa bagaimanapun hasil penampilan dan pendapat temannya, jangan pernah ditertawakan. Wajar jika salah satu dari mereka belum bisa, masih salah, sedikit gugup, dan sebagainya. Semua karena masih dalam tahap pembelajaran. Yang kelima, memberi pemahaman kepada siswa bahwa ketidaksempurnaan dan kesalahan merupakan kunci belajar yang baik. Ketika guru menunjukkan bahwa hal itu adalah hal yang sangat manusiawi, maka mereka tidak akan pernah merasa takut atau terancam jika berpartisipasi walaupun membuat ketidaksempurnaan dan kesalahan yang akan menunjukkan langkah perbaikan yang harus ditempuh oleh peserta didik. Yang keenam, guru menunjukkan antusias dalam mengajar. Antusiasme yang dimiliki guru mencerminkan rasa percaya dirinya di depan kelas. Ini akan tertular kepada siswa-siswanya, jadi gurunya mencontohkan, kemudian siswanya akan menirunya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbaikan pada setiap kesalahan yang dialami oleh peserta didik. Misalkan peserta didik melakukan kesalahan, jangan kita cemooh, tetapi kita beri kesempatan agar peserta didik melakukan halnya dan akan lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir, guru membagi pelajaran ke dalam unit-unit kecil. Misalnya, pada laporan keuangan perusahaan akan dibagi menjadi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sehingga materi yang disampaikan terasa akan lebih mudah dan menumbuhkan rasa motivasi dan kepercayaan diri siswa meningkat. Kiranya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.